Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Tirharjo. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Fakir dalam berbahasa Indonesia. Yang pertama, pendahuluan. Pelajaran bahasa Indonesia di sekolah tak memiliki cukup ruang untuk mengenalkan kita pada kekayaan kosakata bahasa Indonesia (KBBI) yang menyimpan harta karun kosakata bahasa Indonesia. Padahal, kalau kita hendak belajar bahasa asing, kamus bahasa yang bersangkutan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam proses pembelajaran. Untuk fasih berbahasa asing, membolak-balik, baca, membaca, menghafal, kamus adalah sebuah keharusan. Ironisnya, hal yang sama tidak kita lakukan ketika kita belajar bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia. Pernahkah kita mendengar kata kercak, cerih, atau tanglo? Jangan merasa aneh. Seandainya merasa asing dengan kata-kata tersebut, kita sama. Keracak artinya melonjak-lonjak atau laju. Cerih berarti sisa atau ampas. Sedangkan tangluh adalah lentera dari kertas atau lampion. Di KBBI ada begitu banyak kata yang seringkali tak terucap dan terungkap, baik dalam bahasa lisan ataupun tulisan kita. Pola pikir yang salah menjadikan kamus bahasa diperuntukkan hanya bagi mereka yang pemula dalam berbahasa. Kita sebagai orang asli Indonesia telah mendarah daging bahasa Indonesia dalam percakapan dan tulisan sejak usia dini, paling tidak sewaktu di sekolah. Padahal pengetahuan berbahasa kita jauhlah dari sempurna. Ada begitu banyak kosakata bahasa Indonesia yang belum kita ketahui. Seolah kita merasa malas untuk belajar pada sumber kekayaan bahasa, yakni kamus. Jadilah kita seperti fakir dalam berbahasa Indonesia. Gejala kearifan berbahasa Indonesia, kita makin diperah dengan percakapan dengan fasih. Kita menyelipkan kata-kata bahasa asing dalam tiap percakapan yang kita lakukan. Misalnya, alih-alih menyebut kata maaf, kita lebih memilih kata sorry. Menyebut boring daripada bosan, barangkali menyelipkan kata bahasa asing dalam percakapan itu memang sengaja kita lakukan agar terlihat hebat di hadapan lawan bicara kita. Bisa jadi kata bahasa asing itu secara otomatis terlontar begitu saja di mulut kita, sudah jamak digunakan oleh orang kebanyakan. Seakan kita tidak bangga dengan bahasa Indonesia yang kita miliki. Di slide kedua ini, definisi fakir berbahasa Indonesia. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata fakir diartikan secara langsung dengan seseorang yang menderita kekurangan atau orang yang sangat kekurangan, orang yang sangat miskin. Secara umum, fakir juga dipandang sebagai ketidakmampuan seseorang atau lemahnya orang dalam melakukan sesuatu. Ketidakmampuan itu menyebabkan seseorang tidak memiliki apa-apa, baik pekerjaan maupun usaha. Pandangan fakir secara umum tentu hampir serupa dengan kata miskin, yang juga dimaknai dengan orang yang tidak punya apa-apa, atau orang-orang yang sangat butuh pertolongan, atau orang yang dengan sengaja membuat dirinya menderita kekurangan untuk mencapai kesempurnaan batin. Jadi, dapat didefinisikan bahwa fakir berbahasa Indonesia adalah ketidakmampuan seseorang atau lemahnya orang dalam melakukan atau menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Selanjutnya slide ketiga, peranan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Peranan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai alat komunikasi dan informasi. Peranan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari juga sangat besar. Bisa diartikan juga sebagai bahasa pemersatu bangsa. Sebab mayoritas penduduk Indonesia mengenal bahasa Indonesia,
Meskipun di Indonesia sendiri banyak yang menggunakan bahasa sesuai suku masing-masing, tapi bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa yang utama. Dalam perkembangan Indonesia, banyak mengalami perubahan, terutama berkaitan dengan tatanan baru dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Peranan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari juga sangat besar. Bisa diartikan juga sebagai bahasa pemersatu bangsa. Selanjutnya, slide keempat, akulturasi bahasa di era globalisasi. Indonesia saat ini banyak kehilangan eksistensi bahasa dan budaya karena dampak arus globalisasi dan kemajuan zaman yang semakin tinggi dan pesat. Pada era globalisasi ini, berbahasa Inggris yang merupakan bahasa internasional merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Setiap orang dituntut untuk bisa berbahasa internasional agar dapat berhubungan dan bernegosiasi dengan siapa saja di seluruh dunia. Gaya bahasa seperti ini merupakan hal positif karena mampu menjadi metode pembelajaran bahasa Inggris. Hal ini bisa terjadi karena lingkungan sekitar yang terbiasa menggunakan bahasa asing. Kalau istilah bahasa, ada yang namanya kode mixing atau campuran kode. Ini sangat mungkin terjadi di lingkungan sosial manapun. Selanjutnya slide kelima, cara menyikapi fakir berbahasa Indonesia. Bangsa kita sejatinya dipertaruhkan ketika kita malah menjadi seseorang fakir dalam berbahasa Indonesia. Jika hal itu tidak kita sadari, bisa-bisa bahasa kita menjadi kelas 2 di tanah airnya sendiri. Kita tidak ingin martabat bangsa kita dipertaruhkan, bukan? Kita tidak ingin bahasa kita menjadi bahasa kedua, bukan? Lantas, apa yang bisa kita perbuat? Pertama, kita harus mencintai dulu bahasa kita. Ada adagium yang mengatakan, cinta itu menggerakkan segala sesuatu. Maka, ketika kita mencintai bahasa Indonesia, hasrat kita pun terdorong untuk semakin belajar lebih dalam tentangnya, semakin bangga menggunakannya tanpa cinta. Kemudian menimbang gejala kefakiran berbahasa Indonesia, maka kita mesti menebusnya dengan memperkaya pengetahuan berbahasa kita. Di sana kita akan menemukan kekayaan khazanah kata bahasa Indonesia yang tak terkira. Berhenti mencampur adukan terminologi bahasa asing dalam percakapan. Bukannya nampak keren, malah menjadi terasa aneh bila terminologi bahasa asing itu kita ucapkan sepotong-potong, campur aduk dengan bahasa Indonesia. Kebiasaan mencampur aduk bahasa itu, menurut hemat saya, malah menunjukkan tingkat pengetahuan kita yang setengah-setengah. Setengah tahu bahasa Indonesia, setengah tahu bahasa asing. Kemudian, yang terakhir, kita perlu merubah pola pikir bahwasanya bahasa asing lebih terasa elit daripada bahasa Indonesia. Di negara kita, bahasa yang nomor 1 adalah bahasa Indonesia. Selanjutnya slide ke-6, kesimpulan. Dalam kehidupan sehari-hari, bahasa Indonesia sangat berperan penting, yaitu sebagai pemersatu, yang artinya perbedaan bahasa dan kebudayaan masyarakat Indonesia dapat disatukan menjadi satu, yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya slide ke-7, saran. Berhenti untuk mencabur adukan terminologi bahasa asing dalam percakapan. Terasa aneh bila terminologi bahasa asing itu kita ucapkan sepotong-potong, campur aduk dengan bahasa Indonesia. Mungkin cukup sekian untuk materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.